Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah fi mabda'i amrin wa muntaha adada ma wasi'a ilmullah amma ba'd. Jazakumullah fanawayna ta'aluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban birahmatika ya rahman rahimin. Puji dan syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas isyarat dan juga husnuzan dari guru kita Sayyidil Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Maqdi hafizahullah untuk memulai membaca kitab Al-Wajiz fi Syarhi Al-Mandhumah Al-Baiquniyah wa Zawaidil Bahiyah. Nah, kemudian di sini yang bakalan kita baca itu temanya ilmu apa? Al-Wajiz ini. Ilmu mustalahi al-hadis. Nah, sebelum kita mulai baca buku ini, kita harus tahu dulu apa manzilah atau kedudukan. Ya, kemarin kan di awal majelis ilmu yang dibawakan oleh usul fiqh yang dibawakan oleh ustadz kita, Ustadz Faris, bahwasanya ilmu itu ada terbagi jadi dua ya. Ulumul maqasid sama ulumul ala. Dan di sini ilmu mustalah itu kedudukannya termasuk dalam apa? Ilmul ala. Kemudian hadal ilmu yu'addu. Nah, di sini kita baca ya. Jadi kita baca dari awal. Dari mana? Dari awal perkataan Sayyidil Habib di sini, muqaddimah ini. Kata beliau apa? Yu'addu ilmu al-isnad al-ma'ruf bi mustalahil hadis minal ulum ad-daruriyah likulli bahithin jadin wa muhassilin mu'tanin. Nah, kalau antum mau langsung dalil, apa dalilnya ilmu ini daruri, tanya aja semua kakak-kakak kelas yang sedang menulis risalah, baik itu di akidah, usuluddin akidah, atau di tafsir, atau di yang di syariah. Hal yumkin lahum an yastaghnu an hadal ilm? Jawabannya kalla, nggak mungkin. Karena setiap fan itu pasti ada apa? Pasti ada di situ al hadis. Nah, di situ pasti dalam risalah itu diminta apa? Takhrijul hadis wa bayan hukmihi. Ada wa hadza madkhalnya apa? Nggak mungkin bisa takhrij al hadis wa bayan hukmihi kecuali dengan apa? Mengetahui mustalah ulama tersebut. Nah, mustalah ulama tersebut. Fahuwa, di sini kata Al-Habib ya. Fahuwal mi'yarul amsal wal mizanul awsaq li bayani ma yuqbalu wa ma yuraddu minal akhbar wal athar. Nah, jadi salah satu ma khassallahu ta'ala bihi hadhil ummah. Itu apa? Khassallahu ta'ala hadhil ummah bi thalath ya. Bi thalath, apa itu? Al-isnad pertama, wal i'rab wal ansab. Nah, ini kalamnya siapa nih? Ini masyhur tapi tahu kalamnya siapa? Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari kalamnya Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. Tapi ini enggak tahu siapa Abu Bakar bin Ahmad, Muhammad bin Ahmad ini. Tapi alladzi alat alaihi ijtihadu Syekh Awamah di talik beliau ala tadribir rawi, ya kan? Fi nawi tasi wal 20 itu adalah Al-Imam siapa? Ibnu Baluyah yang meninggal tahun 380 atau 345 itu. Nah, di sini kan dia termasuk dari ulum ad-daruriyah dan dia merupakan salah satu khassisatun min khassaisi hadhihi al-ummah. Nah, bagaimana kita tahu ahamiyatu hadzal ilm? Kata beliau kan sini, kata Syekh Al-Habib Ahmad, fa huwa mi'yarul amsal wal mizanul awsaq li bayani ma yuqbalu wa ma yuraddu minal akhbar wal athar wa huwa khassisatun tamayyaza biha turathun al-islami al-qayyim amma siwa. Nah, untuk kita tahu ahamiyatu hadzal ilm, kita bukan ahamiyah, bahwasanya
masdar al-asl dari agama kita ini apa? Al-awal. Al-Qur'an, sama. Nah, Al-Qur'an ini banyak apa? Mujmal wal 'am wal apa? Nah, atatis sunnah muwaddihatan li ayatil Qur'an. Dan juga datang untuk menjadi apa? Mukhassisah li 'amiha. Khusus buat apa? 'Am. Muqayyid buat mutlak. Nah, buat apa? Muqayyid buat mutlaki al. Bahkan hadis itu juga datang dengan beberapa ahkam mustaqillah. Masyhur itu datang seorang perempuan kepada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud ketika mendengar la'anallahul washimat. Rasulullah melaknat siapa? Al-washimat wal mutawashimat, ya kan? Orang yang pakai apa? Membuat tato ya. Yang pakai tato dan yang bikinin tato. Nah, perempuan tersebut datang ke Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, "Saya nggak nemuin ini hukum ini di Al-Qur'an. Ini dari mana ente dapetin ini?" Dilakukan nggak ada. Anak tuh udah tiap hari baca Al-Qur'an, kata perempuan tersebut. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat ya, berkata apa? "Fa in qara'tihi saufa tajid fawajadtihi faqad wajadtihi." Gitu. Kalau emang bener-bener baca pasti bakal nemu. Di mana? Ayat mana? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Nah, di sini bahwasanya maka di sini kalau ada syubhat Qur'aniyin yaf'al bi Qur'an faqat, ada syubhat apa? Wahiyah. Syubhat apa? Wahiyah. Itu syubhat yang lemah. Nah, tidak takassarat. Nah, kemudian belum ya, kita belum baca ini dulu. Tadi mi'yar tadi Quran, kemudian sunnah itu sebagai apa? Muwaddihah wa mukhassisah wa hakadha. Maka di situ ijtihadul ulama fi apa? Fi jam'iha. Nah, kapan mulai dikumpulkan? Kalau kan ada syubhat bahwasanya sunnah itu baru ditulis di tahun apa? Zamannya Imam Bukhari gitu kan. Berarti ini berapa 200 tahun ini nggak pernah ditulis sunnah ini. Nggak seperti itu. Kita harus bedakan namanya penulisan, kemudian apa namanya pengumpulan bukunya dijadiin buku, sama penyusunan, disusun menjadi abwab dan sebagainya. Kita batul hadis itu dimulai dari zaman siapa? Min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhur kan kata beliau berkata kepada sahabat Abdullah ibn Amr bin As, "Uktub," ya kan? "Fa wallahi ma kharaja minhu illa haqqo." Sama juga ketika Hajatul Wada, ada orang dari Yaman minta dituliskan apanya? Khutbahnya. Rasulullah kata, "Uktubu li Abi Syah." Nah, jadi kitabah itu mulai dari zaman siapa? Zaman Nabi SAW. Nah, kemudian baru setelahnya zaman tadwin, dibukukan. Nah, pada zaman siapa? Man awalu man dawana as-sunnah. Siapa nih? Ustaz Kiram. Nah, jadi awalu man dawana itu masyhurnya siapa? Al-masyhur itu Imam Az-Zuhri ya. Bi amri, disuruh sama Amirul Madinah. Amirul Madinahnya kata siapa? Ibnu Hazm, Abu Bakar Ibnu Hazm. Di mana Amirul Madinah di sini disuruh sama Khalifatul Muslimin siapa? Umar bin Abdul Aziz, ketika itu. Nah, karena beliau takut durusul ulama apa wa mautihim ya. Nah, disuruh. Tapi kalau kita baca Taujihul Inayah di Syekh siapa? Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Nah, di akhir itu, ini tajulnya, beliau didapatkan di tarjamah Katsir ibn Murrah di Tabaqat Al-Kubra li Ibn Sa'din. Bahwasanya beliau itu sudah disuruh sama bapaknya Umar. Siapa bapaknya? Abdul Aziz ibn Marwan. Nah, berarti sebelumnya sudah ada tadwin. Nah, sebelum zamannya Imam Zuhri. Yaitu pada zamannya Katsir ibn Murrah, Abu Syajarah. Ya, bapak apa nih? Abu Syajarah. Mungkin beliau suka ini ya. Suka nanam dulu. Nah, kemudian apa? Barulah zaman tasnif, musannafat. Itu zaman tabi'in. Nah, dan datanglah Al-Asru Az-Zahabi, yaitu Al-Qarnu As-Salis, di mana Kutubus Sittah semua ditulis pada zaman di abad ketiga. Nah, di sini juga di akhir abad kedua itu mulai penulisan namanya apa? Ilmu mustalah,
Siapa yang awal nulis tentang masail ilmu shalah? Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, beliau beberapa mabahis itu ditulis dalam kitab beliau Ar-Risalah juga. Wa fil Kemudian datang badahu siapa? Imam Muslim di kitab Tamyiz, Imam At-Tirmidzi di akhir jami' beliau. Barulah yang pertama kali istiqlal mabahis musadis dalam satu buku saja. Kalau tadi kan bukunya masih bercampur-campur ya, hadis sama musolah, atau fikih sama usul fikih sama musolah hadis. Nah ini yang khusus itu pada zaman siapa? 360 Hijriah. Roma Hurmuzi, Ibnu Khallat Ar-Roma Hurmuzi. Nah 360 Hijriah gitu kan. Barulah setelahnya datang Imam Hakim. Ya kan, Imam Al-Hakim pada tahun 405 Hijriah. Datang setelah beliau siapa? Al-Asbahani yastadrik ala al-Imam Al-Hakim. Baru datang Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Sebelumnya Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Khatib Baghdadi sampai kata Ibnu Nuqtah apa? Lau'an sofa apa? Lau'an sofa man an sofa itu apa? La qalu apa? Bahwasanya ulama hadis itu iyalun ala Al-Khatib Al-Baghdadi. Barulah buku beliau setiap sisi tuh beliau punya mu'allafat sendiri, Imam Khatib Al-Baghdadi. Pembahasan khusus. Itu banyak, dikumpulin semuanya sama Imam Ibnu Shalah. Nah, Ibnu Shalah jadiin satu. Sama beliau ngambil fawaid dari Imam apa? Ma'rifatul Hadis dari Imam Al-Hakim. Nah, yang maksud dengan kitab apa? Muqaddimah Ibnu Shalah. Barulah datang pada zaman setelahnya. Jadi Asy-Syi'r ini kan kita baca manzumah ya. Manzumah min awail manzumah itu manzumah lil Imam Al-Khuwai, ya kan? Yang tahun 700-an, itu kan. Baru setelahnya data Imam Al-Iraqi, ya kan? Yunad beliau memanzumahkan Ibnu Shalah juga. Datang setelah beliau lagi Imam As-Suyuti yang punya Alfiyah, sama-sama Alfiyah. Nah, baru datang Imam Al-Baiquni. Di sini sebagai apa? Pembuka. Jadi, sebagai pembuka hadal fan. Nah, Lidha takatharat fihil mu'allafat wa ta'addadat fahiya ma baina mukhtasarin wa mabsut wa mansurin wa manzum wa qadimin wa hadits wa masyhurin wa maghmur. Nah, jadi banyak sekali musannafat di dalam hadal fan. Nah, di sini kita membaca apa? Membaca manzumah ya. Yang kita telaah dan kita pahami di sini adalah manzumah Imam Al-Baiquni. Sangat sedikit sekali biografi beliau. Jadi buku beliau yang masyhur di seluruh dunia ini dibaca di mana-mana. Biografi beliau cuma dua baris. Nih. Nama beliau Umar atau Toha. Sampai nama beliau aja masih khilaf. Umar atau Toha bin Fattu Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Baiquni di mana Baiquni? Kalau kita buka map sekarang Baiquni di Libanon, samping Damaskus, samping Syria. Nah, kalau di sini Al-Baiquni Ad-Dimashqi. Berarti zaman itu Baiquni masih satu sama Damaskus. Nah, sekarang terpecah-pecah. Nah, itu di Baiqun. Udah ini doang. Tapi bi ikhlasi hadal alim yantashiru ta'lifuhu. Nah, kemarin kan dia dijelasin sama Ustadzuna Ustadz Marta Misbahul Munir kan. Bahwasanya min alamatil alim itu apa? Min alamatil alim itu apa? Qabulu mu'allafatihi. Jadi ada satu saja dari salah satu alamah yang beliau sebutkan itu udah bahwasanya beliau itu apa? Alim. Enggak bisa kita nafikan. Nah, beliau wafat lahirnya tidak diketahui. Wafat tahun 1080 Hijriah. Beliau sendiri itu punya syarah atas manzumah beliau. Nah, namanya apa? Fathul Qadir Al-Mughis. Kalau seumpama buku ini sampai ke kita, ini nggak nyampe kita ya. Barangkali bakalan jadi apa? Afdhal syarah. Nah, kenapa? Lianna sahibal bait adra bima fi. Seperti kata siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar di syarah beliau ya. Karena beliau menyarah buku beliau itu kedua. Nah, jadi beliau ada orang lain yang menyarah sebelum beliau. Nah, kita beliau apa? Sahibul bait adra bima fi. Nah, tapi buku ini nggak nyampe kita. Maktud. Nah, kenapa kita pakai manzumah? Dan kenapa manzumah yang kita pakai Baiquniyah? Tentunya yang pertama ya litiba iman qablana ini.
khairu kulal khair fi tibai man salaf. Jadi kita dahulu diajarin sama guru kita melalui buku ini, dimulai dengan ini, kita ikutin. Nah, kemudian yang kedua ya li suhulatihi. Di sini cuma berapa bait? 34. Nah, li suhulatihi hifdzi. Jadi ini minggu depan ini udah pada hafal semua insyaallah. 3 halaman. Nah, cuma 3 halaman ya. Sehari 1 halaman bisa. Nah. Li suhulatihi hifdzi. Kemudian beliau juga apa? Atalikuli nau'in bil had. Nah, beliau setiap nau beliau ta'rifkan. Nah, beliau ta'rifkan. Tapi min babi an-nasafa al-ilmiyah ya. Kita sebutkan juga apa? Tadi kita sebutkan mazaya ya. Jadi kita sebutkan juga apa? Minal uyub. Tapi ini kita sebutkan bukan min babi apa? Min babi apa? Talamus apa? Talamus naqaisil ulama wal kubara hasya wa kalla. Kalau kita mencari keburukan, apalagi keburukan ulama, itu apa? Itu masuk dari min syimatil fusak. Bahkan Imam Ibnu Asakir itu beliau berkata apa? Dalam Tabiin Kadil Muhtari, wa'lam waffaqani Allahu wa iyyak limardatihi anna luhumal ulama masmuma wa adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'luma faman atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalb ibtalahu Allahu qabla mautihi bi mautil qalb falyahdharil ladzina apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Nah, ini dinukil sama Imam Nawawi di Tibyan. Tapi kalau kita rujuk ke bukunya Imam Ibnu Asakir di Tabyin, ini Tibyan ya. Tabiin Kadil Muhtari itu sebenarnya nih jumlah pertama itu di satu maudhi, jumlah kedua maudhi lain. Sama Imam An-Nawawi jadiin satu. Tapi yang masyhur yang dinukil sama Imam Nawawi ini di kitab beliau apa? At-Tibyan itu. Nah, tapi di sini kita min babi apa? Min babi wazifatit tilmid ala syaikhi, min babi wazifati apa? Anak kepada bapaknya. Kata Imam Nawawi kan di dalam apa? Tahdzibil Asma, asyakhuna abauna fil ilm. Nah, jadi kita sebutkan untuk kita obati gitu kan. Mu'alajah. Jadi minal uyub apa? Di sini beliau min uyubi apa? Beliau cuma nyebutin berapa nau? 32 nau saja. Jadi 34 bait ini 32 nau saja. Sedangkan Ibnu Shalah yang datang sebelumnya, ini kan beliau tadi meninggal tahun berapa? 1080. Sebelumnya Imam Ibnu Hajar nyebutin 100 nau. Sebelumnya lagi Imam Ibnu Shalah yang tahun 684 ya. Itu menyebutkan 65 nau. Tapi beliau cuma nyebutin 30 berapa? 2 nau. Nah, tapi apa? Nau yang tidak beliau sebutkan itu sudah diobatin dengan zawaid. Nah, makanya kita pakai nusukh ini. Sudah ditambah sama siapa? Al-Habib Abu Muhammad Muhsin bin Ja'far bin Alawi Abu Numai. Nah, jadi udah terobatin ya. Ini apa salah satu kekurangannya. Yang kedua, kata ulama, ini bukan kata saya, kata ulama. Salah satu uyubnya apa? Wuku'u asy-syaikh fi madza? Fil lahan. Seperti kita baca nih di al-bait yang keberapa ini? Bait yang ke-17. Beliau nyebutin apa? La yan'arif. Di sini ya. Nah, ke-23 nih. Ausafu bima bihi la yan'arif. Alif sama nun ini kan kalau di ilmu sharaf buat apa? Bil jibillah kan ya. Apa buat jibillahan layan arif. Nah, di sini lahan kata ulama. Tapi dijawab lagi. Ini beliau di ilmu mustalah hadis. Imam siapa? Imam Ibnu Ajurrum saja yang di ilmu nahu, ilmu lugha. Itu juga ya qaum fil lahan. Nah, itu alismu al-munbahim. Dan ismu al-munbahim. Ini hada bitil ini. Ini adi ini. Bahkan ulama itu kalau atahu fuyudat apa datang padanya fuyudat itu enggak mau ngubah perkataannya. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Thahir bin Husain bin Thahir yang dikaji bukunya sama Ustaz Marta Shahibus Sulam ya. Itu beliau ketika mendengar Imam Bukhturi nyebutin apa? Alayya nahtul qawafi min ma'adiniha.
Wa ma alayya an la yafhamal baqaru. An la tafhamal baqaru. Ya, ana la ubali. Yang penting ana pakai lugha fasihah. Nah, beliau jawab apa? Taraktu. Nah, kata beliau apa? Taraktu nahtal qawafi min ma'adiniya. Sengaja ana enggak pakai lugha fasihah, ini bil lugha amiyah. Taraktu nahtal qawafi min ma'adiniya li anna li maqsidan an tafhamal baqaru. Karena ana mau orang-orang yang enggak paham ini bakal paham gitu. Nah, ini min adatil ulama hakada. Bil lugha ini tanzilu apa? Tanzilun nas manazilahum ya. Karena di sini buku ilmu tadinya nih bil lughatihim adi. Wa hakada. Nah, kemudian juga apa? Salah satu minal uyub beliau ini tartib, ada mutartib. Nah, tartibnya enggak apa? Enggak sesuai. Misal di sini kalau kita baca nih di mandumahnya. Beliau nyebutin apa? Marfu di bait ke-7 tuh. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Ini marfu sama maqtu disebutin satu bait. Tapi apa? Mauquf, ya kan marfu yang ila nabi, maqtu ila tabi wa man ba'dahum. Mauquf yang ila sahabi, enggak disebutin setelahnya. Jauh. Di bait ke berapa? Nah, di bait ke-17. Qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Nah, nih. Jadi ada mutartib. Nah, ini insyaallah kita muaraja min khilali asyara. Jadi nanti kita misal kita nyampe ke bait yang ke-7, langsung kita loncat ke bait ke-17 dahulu. Nah, supaya apa? La yatashatat fi afkari at-talib gitu ya. Nah, insyaallah. Jadi semua kekurangan ini kita udah dilengkapin di nuskhah ini dan min khilali ad-dars insyaallah taala. Kita mulai ya. Kita baca. Jadi kita pakai di sini nuskhah Al-Wajiz fi Syarhi Mandhumah Al-Baiquniyah wa Zawaidil Bahiyah yang ditulis oleh karya Dr. Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidarus hafizahullah taala. Kalau antum melihat di Facebook beliau suka sering masih ngisi apa? Hadramaut TV. Nah, bisa di-follow juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau sebutin nanti. Nah, seperti apa muqaddimatul ilm semua disebutin. Makanya ana enggak sebutin, cuma ana sebutin ahamiyah. Nah, kenapa kita mulai dengan ahamiyah? Supaya ta'luwa himmatuna. Nah, supaya al-muqbil ala hadzal ilm ta'lu himmatuhu. Nah, karena kita kalau cuma punya iradah saja, pengen saja itu biasanya ya udah segini aja udah cukup lah. Sampai hatam ini udah selesai. Dan gitu. Kita tahu pentingnya ta'lu himmatuna fa innal mar'a yatiru bihimmatihi kama yatiru at-tayru bi janahihi. Nah, gitu ya. Jadi kita biar terbang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matid dinil azim wa bi'atsati sayyidina Muhammadin khatamil mursalin atau khatimil mursalin, boleh ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihil muballighina wa ashabihil muhtadin wa man sara ala darbihim ila yaumiddin amma ba'd. Nah, di sini kita enggak memperpanjang penjelasan di sini karena nanti bakal dijelasin lagi ketika menjelaskan matan. Fa min taufiqillahi ta'ala wa fadlihi an arsala ilaina sayyidana Muhammadan. Nah, di situ kalau antum di nuskhah antum enggak ada alifnya ya. Di sini kan beliau badal ya. Ya kan ya? Sayyidana Muhammadan ya. Dan namanya fataten tuh akhirnya harus ada apa? Ada alif. Nah, bisa ditambah itu. Ilaina an arsala ilaina sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna dinallahi ta'ala wa syar'ah wa yudhallilu lana as-si'ab li fahmi kalamillahi subhanahu. Nah, jadi sunnah itu datang untuk menjelaskan apa? Ayatul Quran. Fakanat sunnatuhu lana nuran wa tibyanan. Nah, nuran wa tibyanan. Nah, kalau sekarang ada yang nanya, Ustaz, itu banyak tuh pada yang masuk di kuliah hadis tapi nggak cerah, biasa-biasa aja, malah kerjaannya nggak jelas gitu. Ya di sini sunnah itu ini kan dijelaskan ya sama Gus Baha ya. Dijelaskan bahwasanya min sya'nihi an yakuna nuran wa tibyan bil quwa. Kayak apa? Kayak air ini. Nah, ya kayak air ini kan bil quwa, dia menyegarkan minuman ini. Tapi kalau nggak diminum gini. Nah, baru dirasakan ketika diminum, ya kan ya? Sama, sunnah ini baru jadi nur sama tibyan ketika difahamin, ya kan ya?
sama diamalkan. Nah, ya difahamin kemudian baru diamalkan. Nah, bagaimana kita tahu ahkamnya? Min khilali ta'alumi al-fiqh. Ya. Bagaimana tahu dalilnya? Nah, dari mana ini? Min khilali ta'alumi ilmi usul fiqh. Bahwasanya ilmu usul fiqh itu ilmu lil faham, lil istinbat. Sebagaimana ilmu shalah ini ilmu lil tawthiq. Nah, al-aslu fihi qauluhu ta'ala apa? Wa in ja'akum fasikum apa awalnya? Fatabayyanu. Ya kan ya? Wa in ja'akum fasikum fatabayyanu. Wa fi qira'atin fatathabbatu. Nah, kan? Fatathabbatu. Nah, seperti itu. Jadi harus dia apa? Difahamin dan diamalkan. Nah, supaya tidak salah. Nah, supaya apa? Supaya tidak salah ngambil hadis gitu kan. Jadi yang sering diceritakan kita, guru-guru kita sering apa cerita ya. Pernah dengar apa? Khatib. Ini di Mesir nih. Khatib Jumat. Biasa ya. Penceramah ya. Sekarang lagi viral ya, penceramah versus ulama ya. Nah, penceramah di khutbah kenceng-kenceng, beliau apa istilahnya dengan apa? Qala Rasulullah fima akhrajahu Ibnul Jauzi fil Mawdu'at. Nah, enggak tahu Mawdu'at itu buku apa. Dikiranya Mawdu'at itu buku tentang hadis, nyambung hadis ya. Mawdu'at itu apa? Itu hadis palsu, bukan hadis Nabi. Oh, itu dijadiin istidlal. Nah, maka penting buat apa? Belajar ilmu hadis, ulumul hadis, mustalah. Fakana sunnatuhu lana nuran wa tibyanan wa amara ummatahu bitablighi ma uhya ilaihi min rabbih. Nah, ketika kita sudah memahaminya, seyogianya kita apa? Kita salurkan liman ba'dana. Nah, apakah harus dihafalkan kemudian harus apa berdakwah tiap masjid dan sebagainya? Nah, jadi dakwah di sini bisa juga dilakukan min khilali apa? Kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita lagi bareng sama satu rumah nih kan. Ya kita misalnya nyetok dan kenceng-kenceng, masuk rumah sendalnya dirapikan, habis makan apa piringnya dicuci, nah, sebagainya. Itu kan min babi dakwah. Bahkan apa penduduk kita ulama apa para masyarakat Nusantara itu bisa banyak masuk Islam gara-gara apa? Min halil akhlak alladzina dharuha fi apa? Fil auliya. Nah, ya kan ya. Makanya nih muhim buat kita baca apa? Misal seperti sekarang kita baca apa tuh punya Syekh Abdul Fattah Bughoudah min akhlakil Islam. Nah, itu muhim. Latif. Nah, itu dibaca, diresapin. Nah, dimulai dari bagaimana menjadi seorang muslim yang baik dulu. Nah, gitu. Baru setelahnya baca tadkiratus sami. Nah, itu bagaimana menjadi talibul ilmi hakikatan gitu kan. Bukan talibul ilmi ar-rasmi seperti dikatakan tadi Imam Ghazali ya, Ustaz Nabil ya. Hafizahullah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Faqama jahabidatul hadis. Apa jahabidah? Para ulama yang jenius ya. Bisa'yin hasis. Fasanu haditsa nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa hafidhus sunnah wa qa'adul qawaid wa rasamul manahij. Fasyakarallahu sa'yahum wa analahumullahu ta'ala min birrihi wa rahmatih wa salakallahu bina masalikahumun nayyirah. Jadi ini apa buku kalau antum lihat tuh kalau antum kemarin nih. Nah, itu fan ilmu yang paling baik mu'alafatnya itu fan apa? Ilmu hadis. Makanya sampai kata Imam Syu'bah berkata apa? Man talabal hadis aflas. Nah, man talabal hadis aflas. Bahkan dikit duitnya. Dikit gara-gara apa? Banyak beli buku. Nah, makanya Syekh Nuruddin Itar hafidh apa rahimahullah taala punya syiar beliau apa? Syirul kutub yurithul ghina. Nah, Syirul kutub yurithu al-ghina. Nah, di sini beliau juga mendoakan supaya kita yang mulai belajar ini bisa termasuk apa mendapatkan barokahnya atau bisa termasuk apa menjadi orang yang apa berkhidmah kepada sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sadaqah hibatullah Al-Hasan Asy-Syirazi. Ini bukan Imam Syirazi ya. Ini hibatullah Hasan Asy-Syirazi ini sahibu Tarikh Syiraz. Meninggal tahun 485 Hijriah.
fi qawlihi alaika bi ashabil hadits fa innahum ala manhajin ma zala bid-dini ma'lama wa man nuru illa fil hadits wa ahlihi idza ma dajal lailul bahim wa azlama fa'alal baraya man ila sunan i'taza wa aghwal baraya man ila al bid'ah intama wa man yatrukul athara bullila sa'yuhu wa hal yatrukul athara man kana muslima. Nah, jadi kalau kita perhatiin dari tarajim ulama yang menjadi apa? Yang menjadi mujaddid hadzal din itu rata-rata apa? Mujaddid hadzal din apa? Kulluhum apa? Min ulama sunnah. Kulluhum min ulama sunnah. Mujaddid al-mi'ah tsaniyah siapa? Imam Syafi'i. Nah, beliau bahkan laqab beliau ketika beliau di Irak itu apa? Nasirus sunnah. Itu laqab beliau. Nasiru as-sunnah, laqabnya Imam Syafi'i. Badawi ya. Salah satu yang menjaga agama ini tetap ada itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan, muridnya Imam Syafi'i. Bahkan dikatakan hafizallahu taala hadzal din bi rajulain fi zamanil fitnah bi Abi Bakar wal Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Bakar ketika fitnah apa? Fitnah riddah, murtadin, ya kan ya. Kita di zaman Nabi oke lah bayar zakat, tapi zaman kamu siapa? Bukan Nabi. Nah, itu yang merangin siapa? Abu Bakar Siddiq. Padahal ketika itu sahabat pada sudahlah ini zakat saja. Enggak. Abu Bakar Siddiq yang beliau ketika sebelumnya masyhur bil latafah, ketika beliau jadi khalifah, beliau tegas gitu kan. Sama ketika zaman fitnah apa? Fitnah Mu'tazilah ya. Itu Imam siapa? Ahmad bin Hanbal. Nah, ulama hadis. Fada syarhun mukhtasarun ala an-nazmil mubarak al-musamma bimatnil baikuniyah fi mustalahil hadis alladhi amma naf'uhu li ikhlasi muallifihi rahimahullahu ta'ala rahmatan nazilatan mustamirrah wa jazahullahu ta'ala ajran wa hubura. Jadi kita jangan apa? Kita kan sekarang di zaman digital pengen cepat-cepat viral gitu kan ya. Nah, ini beliau nggak ada yang tahu beliau, bahkan tadi biografi beliau cuma dua baris tadi ya. Dua baris beliau nulis buku bi ikhlasihi wa bi niyatihi at-thayyibah intasyara mu'allafuhu. Nah, nggak ada di dunia ini kecuali baca buku beliau pasti ngomong apa? Rahimahullah, mendoakan beliau. Nah, pada di zaman itu nggak ada apa? Nggak ada hadil wasail, ya, hadil wasail at-tawassul, wasail at-tawassul atau wasail inqita'. Wa qad syarahtu aidan az-zawaid alaihi al-musamma az-zawaid al-bahiyah ala nazmil baikuniyah li syaikh syuyukhina sayyidi al-allamah al-qadi Muhsin ibn Ja'far Abu Numay Ba'alawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanata 1379 hijriyah. Hadza. Nah, di sini beliau memulai dengan apa? Mulai bahwasanya buku-buku yang menyarah apa? Yang berkhidmat kepada Imam Al-Baikuni. Nah, jadi beliau di sini nyebutin dulu apa? Syuruh hadhihi hadal matan. Tadi kita udah nyebutin ya bahwasanya Imam Baikuni sendiri punya syarah. Tadi apa namanya? Fathul Qadir Al-Mughith. Fathul Qadir Al-Mughith. Hadza wa qad syaraha nazm al-Baikuniyah ulama'u katsirun. Nah, ulama'u katsirun. Ulama'un atau ulama'u? Ulama'u ya. Unun nasaraf ya. Ulama'u katsirun. Famin ahsani syuruhi alaihi syarh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Husain Al-Himawi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanata 1098 Hijriyah yang namanya Talqih Al-Fikar fi Syarhi Mandumatil Athar. Nah, di sini beliau banyak apa? Beliau banyak menambah. Tadi kan kita sebutkan salah satu uyubnya apa? Qalil anwa'nya kan cuma 32. Nah, Imam Ahmawi di Min Khilal Syarhi beliau mengobati kekurangan tersebut. Nah, beliau tambahkan wa Syekh Muhammad ibnu Abdul Baqi Az-Zurqani Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Imam Az-Zurqani yang punya kitab apa? Al-Ma'rif ala Dunia, punya juga kitab Syarah Alal Muwatta. Nah, ini Imam Az-Zurqani bahkan di tarjamah beliau disebutkan apa? Beliau tuh la yakadu apa? Yudhahiru al-Fatah, Fathul Mughith. Itu beliau seakan-akan makanan sehari-hari. Nah, kalau kita kan sehari scroll ya, set. Nah, lalu seharinya apa? Fathul Mughith 14 jilid. Nah, itu. Imam Az-Zurqani Al-Maliki rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanata 1122.
Nah, di sini buku beliau ini Syarah Imam Zurqani itu di Yutba Ma'a Malaysia. Malaysianya Imam Atiyah Al-Ujuri. Nah, di sini beliau banyak menyebutkan fawaid nahwiyah. Nanti kita misalnya syarah, kita ketika baca matan, kita coba i'rabkan dulu ya. Supaya kita ngamalin apa yang kita pelajarin dari Syekh Yasir Madian ini insyaallah ya. Wa syarhu Syekh Mahmud ibn Muhammad ibn Abdid Daim Asy-Syahir bin Asy-Syabah rahimahullahu taala al-musamma al-Bahjah al-Wadiyah syarh matn al-Baiquniyah. Wa syarhu Syekh Utsman ibn al-Makki at-Tawazzi az-Zubaidi rahimahullahu taala waqad asmahu bil Qala'id al-Anbariyah 'ala al-Manzumah al-Baiquniyah. Wa syarhu Syekh Muhammad ibn Khalifah an-Nabhani al-Maliki wa samahu an-Nukhbah an-Nabhaniyah bi syarh al-Manzumah al-Baiquniyah. Wa syarhu Syekh Hasan ibn Muhammad al-Masyat rahimahullah. Nah, ini Syekh Muhammad Awwamah itu punya meriwayatkan dari beliau. Syekh Hasan bin Muhammad al-Masyat. Dan buku beliau ini At-Taqrirat As-Saniyah fi Syarh al-Manzumah al-Baiquniyah latif ya. Nah, bisa sebagai madkhal untuk kalau mau baca syarah yang setelahnya nih. Wa syarhu Syekh Abdullah Sirajuddin. Nah, Syekh Abdullah Sirajuddin min afdhali syuruh nih punya beliau. Nah, beliau ini siapa? Beliau ini khalnya Syekh Nuruddin Iter, sekaligus guru beliau, sekaligus mertua beliau. Nah, Syekh Nuruddin Iter rahimahullah taala. Ini Syekh Abdullah Sirajuddin ini khal beliau. Nah, buku beliau Syarhul Manzumah al-Baiquniyah fi Mustalahi al-Hadits. Nah, itu segelintir beberapa syarah. Kalau syarah mu'asyirah sangat banyak. Waqad salaktu fi syarhi maslakal ikhtisar wa syarhi ma yalzamu min bayanihi wa ba'di tahqiqat ma'a dzikri abyatin tatimmat. Nah, punya siapa tadi? Al-Habib Abu Numay ya. Murattiban asy-syarha ala masail mustaqah minan nazmi wa lam ukharrij al ahadits wa lam adkur al masadir. Nah, ma'ana dzikrul masadir azul kalam ila qailihi itu min barakati min barakatil ilm, min barakati ala ilm. Tapi apakah semua qaul harus kita nisbahkan? Nah, jadi dari Syekh Nawawi, ya kan, Syekh Nawawi di muqaddimah beliau Tahdzibul Asma bahwasanya innama yu'za makana minal gharaib. Nah, makana minal gharaib. Amal masyhur yakni kalau itu kalam masyhur jadi enggak perlu dinisbatkan. Tapi kalau kalam beliau ya tafard bihi, nah itu baru dinisbatkan ila qaili. Lianna syarha lil mubtadi'in wa kutubul haditsil wal mustalah mutawaffirah lil mutawassi'in. Tapi ini yang hadir di sini enggak semuanya mubtadi'in. Ini beliau. Di sini sebagai tazkirah tazkiratun lil muntahi wa tafsiratun lil mubtadi lah ya. Nah, beliau yang muntahi beliau. Lianna syarha lil mubtadi'in wa kutubul haditsi wal mustalah mutawaffirah lil mutawassi'in wal haqqu fil akhir nazma matnil Baiquniyah. Nah, kalau kita lihat nih di akhir nushah nih itu ada tiga halaman, bukan 3 lembar ya. 3 halaman saja. Jadi 1,5 lembar. Nah, ini Manzumah Baiquniyah sekaligus zawaidnya. Nah, supaya bisa dihafalkan. Li Sayyid Al-Allamah Al-Qadhi Muhsin bin Ja'far Abu Numay wa sammaitu asy-syarha al-wajiz fi syarhil manzumah al-Baiquniyah wa zawaidil bahiyah. As'alullah ta'ala kama nafa'ahu bi aslihi an yanfa'a bi hadzal syarhil mukhtasar innahu sami'ud du'a wa 'ala Allahi ta'ala tuqlan. Nah, baru kita mulai. Bismillah ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya gimana? Ustaz Khairul sebagai alumni yang kayak gini, lagu-lagu. Ayo Ustaz. Mulai Ustaz. Pimpin Ustaz. Bismillah. Gimana ininya, nadanya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aksamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Nah, awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'allal bihi 'adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Tamam. Ahsantum, ahsanallahu alaikum. Nah, insyaallah kita menyerah pada
Sini 2 bait dulu lah. Insyaallah ya, 2 bait awal dahulu. Ini beliau mulai abda'u bil hamdi musalliyan ala. Jadi kita mulai dengan i'rab dulu ya. Abda'u bil hamdi. Abda'u fi'il mudhari'. Nah, marfu apa mansub sini? Enggak ada, sebenarnya enggak ada nasib kan? La nasib wala jazim. Berarti sini marfu. Walam tarafi ad-dhammah bil hamdi jar wa majrur. Musalliyan. Nah, sini musalliyan apa? Hal itu, nah kalau kita lihat nih, hal. Ini kalau kita artikan nih. Saya mulai dengan alhamdulillah kemudian sholawat atau berbarengan dengan sholawat. Mungkin nggak orang ngomong alhamdulillah sekaligus ngomong sholawat? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Minal mustahil kan? Fi'lata ini fi waqtin wahidin nggak mungkin kan? Maka di sini Syekh siapa? Syekh Al-Juri beliau ngomong apa? Di sini hal muntadhirah. Ini halnya muntadhirah. Yani ketika jadi sini ada takdir. Bilhamdi nawiyan ala sholah. Jadi ketika beliau tahmid, beliau juga meniatkan pengen sholawat setelahnya. Nah, di sini hal muntadhirah. Ala Muhammadin. Nah, ala Muhammadin jar wa majrur. Khairi. Di sini khairi nabi apa? Sifat ya? Sifat. Nah, khair di sini apa khair? Khair sini bisa disebut dia sifat musyabbahah atau khair sini dia min af'al tafdil. Nah, tapi mana? Karena tadi harusnya ala wazni af'al ya. Tapi kalau di sini enggak ada hamzahnya. Ini khudhifa takhfifan likathrati jawaranihi. Jadi sering disebutkan. Jadi kalau antum ngomong apa? Anta khairun min akhika. Bukan anta akhyar. Nah, tapi khairun. Sebagaimana kebalikannya, syarrun juga. Huwa syarrun minka, bukan huwa asyar, itu kan ya. Jadi hamzahnya dihilangkan. Nah, maka ini teman kita namanya Khairul Fatihin, bukan Akhyarul Fatihin ya. Nah, Khairun Nabiyyin ursila. Di sini ursilanya apa? Ursila kan fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa fi'il madhi? Fi'il madhi. Fi'il itu berarti apa? Yatakawan min fi'il mafa'il. Berarti dia jumlah. Wal jumlah pada nakirah sifat. Ini sifat. Ini sifat tsaniyah. Di sini ursila. Di sini ursila nabi sama siapa? Kok 2? Nah, ini alifnya bukan aliful itsnain ya. Alifnya alif apa? Aliful itlaq namanya. Li isba'ir rawi. Nah, li isba' ar-rawi. Akhir bait itu namanya rawi. Nah, gitu ya. Selesai ya. Jadi kita baca mulai dengan i'rab, baru kita mulai baca syarahnya. Al-mas'al mustafadah. Qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala al-ula. Bada an-nadhimu manzumatahu ba'dal basmalah bilhamdillahi ta'ala al-mustahiq lil hamdi. Nah, di sini kan nadzimnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi. Nah, kenapa beliau enggak menadzamkan basmalah juga sekalian? Seperti Syekh Zarruq ya. Syekh Zarruq saja. Al-Maliki, Sohibu apa? Aqidatul Awam. Abda'u bilhamdi musalliyan Ahmad Marzuki. Nah, Ahmad Marzuki. Ingat ya, Ustaz Wildan Edi Marzuki. Nah, jadi apa? Lalu di awal baitnya mulai dengan apa? Abda'u bilham apa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim, ya kan ya? Nah, kenapa beliau enggak seperti itu? Enggak menadzamkan basmalah. Karena ada khilaf. Nah, lil khilafi membuat nadzam di basmalah. Nah, tapi ashab bahwasanya di sini tafsil. Kalau mandumah tersebut yahtawi ala asya hasanah seperti mandumah ilmiah, kata ulama la ba'sa. La ba'sa. Wa qila khilaful aula. Yani al aula tarkuhu. Tapi kalau soal mandumahnya tersebut ya tahtawi ala asya muharramah seperti ghazal atau haja akan menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Kayak orang minum apa? Minum khamar misalnya. Ini bukan khamar ya, ini kopi ini. Nah, jadi kalau mulai apa? Mulai minum khamar itu hukumnya apa? Sama kayak bikin syair yang haram, dia mulai dengan basmalah. Nggak bisa dibilang khamar itu haram. Basmalah itu zikir. Nah, kita murnikan keharamannya dengan zikir, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Jadi membaca basmalah itu udah haram hukumnya. Hukumnya apa? Hukumnya haram.
kalau memulai melalui kelakuan yang yang haram, gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini kenapa beliau mulai dengan basmalah, kemudian alhamdulillah, dengan kata beliau iqtida'an bil kitabil aziz al mabdu bil basmalah wal hamdi fi awwali suratin fil Qur'anil Karim wa hiyal Fatihah. Al-Fatihah kan awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini iqtida'an. Mengikuti. Bukan amalan. Kalau amalan itu ada perintah. Nah, itu ya. Bedanya iqtida, di sini iqtida sama setelahnya amal ya. Kalau iqtida itu ada apa? Yang ngikutin aja. Sedangkan kalau amal, mengamalkan itu ada yang menyuruh. Nah, apakah ada yang nyuruh? Mulailah dengan basmalah dan alhamdulillah. Nah, kalau yang alhamdulillah ada fi sunnah, ya kan? Wa amalan bi hadithi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa aqta. Ini buat yang alhamdulillah. Dan hukumnya hadisnya hasan. Ditahsin sama Imam Ibnu Shalah. Bahkan Imam Ibnu Subki di tabaqat beliau tasih. Jadi hukumnya imam hasan, imam sahih. Jadi ahkam hadis dia itu seperti ahkam fiqhiyah. Sebagaimana ahkam fiqhiyah itu apa? Ijtihadiyah. Ahkam hadisnya juga apa? Ijtihadiyah. Jadi ada khilaf. Baik, mungkin ada ulama yang mentadhaifkan, ada ulama yang mentahsin sehingga bisa diamalkan. Atau hadisnya dhaif munjabir. Jadi kalau ada yang nanya, apa hadisnya kalian lakuin ini? Hadisnya dhaif ini. Siapa dulu yang mendhaifkan? Nah, gitu. Nah, jadi al-ahkam itu apa? Ijtihadiyah. Nah, seperti itu. Dan seorang faqih mengamalkan sesuatu, apakah dalilnya hadis tersebut yang misalnya hadisnya tersebut dhaif misalnya? Ya belum tentu. Makanya ada ilmu usul fiqh kan, ada ilmu qawaidul fiqh. Nah, seperti itu. Jadi nadharul fuqaha itu ausa ketika mengamalkan sesuatu. Beda muhaddisin itu harus main data, by data gitu. Mana datanya, siapa yang ngomong gitu. Nah, jadi agama kita nih di sunnah ini yang paling besar perannya untuk khidmat ya Pak. Al ulama al-muhaddisun sama al fuqaha. Jadi ini harus belajar dua-duanya. Nah, seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat biografi ulama hadis, ulama madhab kita, Syafi'i, itu rata-rata ulama hadis. Kan rata-rata apa? Ulama hadis. Dari mulai ashabu wujuh, kemudian yang lakopnya Imam Rafi sama Imam Nawawi itu, Muharrir, Imam Rafi. Dikatakan terjemah bahwasanya Imam Rafi itu a'lamu bil hadis min Imam Nawawi. Nah, minal Imam An-Nawawi, dua-duanya ulama hadis, ya kan? Kemudian setelahnya siapa lagi? Ibnu Hajar, beliau punya sahabat, beliau juga ulama hadis, punya syarah ala Arba'in An-Nawawiyah, ya kan ya? Begitu juga Imam Romli dan yang lainnya. Lanjut, amalan bi hadisi. Nah, tadi ya, kalau umpama ada yang bilang yang hadis kullu amrin dzibal la yubda'u fi bi bismillah, itu hadisnya apa? Hadisnya apa? Nah, Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, saudaranya siapa? Syekh Abdullah tadi ya, Syekh Tawjihil Inayah. Kalau ini Syekh Ahmad nih, yang muhadis syirf. Nah, itu beliau punya buku apa? As-Sawa'iq. As-Sawa'iq Al-Munazzalah ala man shahha hadits al-basmalah. Di situ beliau tabi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, bahwasanya hadis Bidayatu bil basmalah itu hadisnya dhaif jiddan. Nah, dhaif jiddan. Tapi kan ini dalil nah nih. Jadi dari segi hukum hadis, kalau hadis tersebut dhaif atau dhaif jiddan, terus apa kita enggak ngamelin? Berarti ulama tetap memulai bukunya dengan basmalah. Ya tadi kan udah ada dalil lain. Makanya di sini kita harus tauzin, kalau antara amal kita harus melihat ulama fikih, gitu ya. Bahwasanya dalilnya itu iktidaan bil kitab. Nah, tapi dari segi hadis ini saja hukumnya apa? Dhaif jiddan. Tapi beliau kemudian tatabu'i zaman ijtihad beliau, kata beliau apa? Beliau bikin mu'alafat lagi, talif lagi yang kedua. Itu apa? Al-isti'adah wal hasbalah fi man shahha hadis al-basmalah. Di situ beliau akhir ijtihad beliau berkata apa? Hadisnya maudhu.
Hadisnya maudhu. Wa yustahabbu lil muallifi nathran aw nadhman dzikru thamaniyati umur. Nah, dzikru thamaniyati umur. Nadhamaha ba'dhum fi qawlihi. Nah, jadi seorang kalau mau nulis buku atau antum mau bikin share-sharean gitu kan. Nah, ini kalau bisa ada 4 ini atau 8 ini. 4-nya wajib, 4-nya lagi sunnah. Ini wajib sinaatan, bukan wajib syar'an ya. Wajib sinaatan wa sunnatun sinaatan. Qul lil musannifi fantabih wadhkur thamanin fil kitab basmil. Yang pertama basmalah ya. Wa hamdil. Alhamdulillah. Yang ketiga wassalatu ma'as salamil mustatab. Nah, shalah sendiri 3, yang keempat assalam. Ya kan? Wasmil kitab, menyebutkan ismul kitab. Nah, ini tadi yang 4 awal itu faraid ta'lifil kitab, sinaatan. Yang bait yang ketiga ini sunnah. Pertama nyebutin nama bukunya. Jadi sebutin nama bukunya, syarah ya. Yang syarah ya. Wa jami'in. Wasmil kitabi wa jami'in. Di sini dia ma'tuf alal kitab, bukan ma'tuf alal isim ya. Jadi nyebutin nama kitab, nyebutin nama jami. Jami nama yang nulis kitab. Nah, gitu. Wa bara'atin. Bara'ah itu apa? Zikrul alfat atau apa namanya? Awil ibarat musyirah ilama apa namanya? Ma saya takallamu fi hadzal madmun. Bara'atin itu. Wa fasl khitab. Nah, fasl khitab apa? Qaulu muallif amma ba'du atau wa ba'du atau thumma amma ba'd wa hakadha. Atsaniyah. Dah ya, itu faedah yang pertama ya. Yang faedah atsaniyah, atal muallifu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hamdillahi ta'ala li'anna fiha al-khaira. Al-khaira ini apa? Isim anna ya. Li'anna fiha al-khaira wal barakata wal qabul. Dan kedua juga wamtithalan liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Ya kan ya? Shallu salawatlah wa sallimu. Nah, 2 kan? Wa sallimu taslima. Qad ajada man qala adimis salata 'ala nabiyyi Muhammada faqabuluha hatman biduni taraddudi. Ini kok ada alifnya nih. Biduni duda atau taraddudi? Taraddudi, alifnya hilangnya. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'ala nabiyyi Muhammadi. Bukan Muhammada, ini alifnya qalat. Seperti itu. Nah, kalau kita baca bait ini siapa yang ngomong? Nggak tahu juga. Nah, tapi ini masyhur sering jadi pembuka ya, suluk namanya. Nah, apakah yujzamu bil qat'i bi qabuli sholala nabi? Apakah orang sholat itu pasti diterima? Nah, jadi disebutin. Khilaf ala salati aqwal. Al-ula al-qabul mutlaqan. Nah, al-qabul mutlaqan. Dalilnya apa? Yang nyebut qabul. Dalilnya bi qauli Sulaiman ad-Darani. Kullu amalin faminhul maqbul wal mardud illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam famaqbulah. Walam ya'ti haditsun marfu'an fi dzalika. Ya ini kalamnya salah satu alim saja. Jadi dalilnya kurang qawi. Pendapat yang kedua bahwasanya dia seperti sairul amal. Ya kalau ada riya ya dia yang enggak diterima gitu lah. Tapi yang at-tahqiq ini pendapat yang ketiga ya, at-tafsir. Dari segi sampai ke nabi makbul. Nah, dari segi dapat sawab enggak yang bersolawat? Ya sama kayak sahirul ibadah. Gitu ya. Nih, famakbulatun min jihati nih. Tafsir, famakbulatun min jihati usuliha lin nabi. Nah, dari segi sampainya ke nabi itu pasti sampai. Wa min jihati thawab. Nah, bagi orang yang ngelakuin salawat lil musalli fa kabaqiyatil amal shalah yahbituha yuhbituha ar-riya. Nah, ini tafsir. Kalau yang walaupun riya itu yang pendapat kedua, Ustaz Khair. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Wa ala kullin, wa ala kullin apa? Ataullahi ta'ala la yuhad. Ini pendapat ulama, tapi ya ala kullin ya ataullah. Siapa yang tahu? Ini pendapat saja. Wa li ajli habibihi sallallahu alaihi wasallam la yurad. Maka dittafaqal ulama ala anna min asbabi qabulid du'a as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala. Ya, beliau lihat salah satu sahabat gitu kan, atau Arabi kan. Doa tapi kok enggak bertahmid, langsung minta aja. Nanti kalau ada orang tiba-tiba minta kan enggak suka juga kan.
Mujamalah dulu lah minimal. Nah, mujamalah emang seperti itu. Adabnya seperti itu. Ya kan? Adabnya seperti itu. Walam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ajila hada. Ini orang nih buru-buru banget. Orang ini buru-buru banget. Tiba-tiba langsung minta itu kan. Tsumma da'ahu, dipanggil, diajarin. Gini loh caranya doa itu. Faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum. Shalah sini artinya apa? Shalah sini. Berdoa ya. Falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wa thana'i alaihi tsumma yusalli. Nah, salat yang kedua baru berselawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yad'u ba'du bima syaa. Baru mulai minta. Nah, itu adabnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hasanun sahihun. Nah, wa fi haditsin akhar kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Nah, ini salawat ala Nabi dan juga alal ala ali Muhammadin SAW. Nah, kemarin udah disebutin ya sama Ustaz Marta bahwasanya arti al itu artinya apa? Lihat korina. Nah, lihat korina. Sekarang nih fi maqamnya apa? Minta doa atau apa? Sholli ala Muhammadin wa ala al. Jadi sini istilahnya tawasul ya. Tawasul ala Nabi wa ala al. Al ini siapa? Apa? Ahlu ta'ah berarti kan ya? Ahlu ta'ah. Tapi kalau meminta rahmat, nah maka al sini alnya mutlak walau asiyan. Rawahu Tabarani di mana? Tabarani fil Mujamil Awsat. Beliau punya 3 mujam ya. Mujam Asghar, Awsat sama apa? Sama Kabir. Bukan Awsat, Akbar, Asghar bukan. Jadi Shogir, Awsat sama Kabir. Nah, salah satu kelebihan Mujam Awsatnya apa? Beliau nyebutin Mujam Awsatnya hada ruhi. Nah, hada apa? Ruhi. Itu beliau ngumpulin semua riwayat guru beliau. Jadi guru beliau itu semuanya ada riwayatnya. Nah, itu Imam At-Tabarani rahimahullah. Wa qala Al-Haythami rijalu thiqat. Nah, rijaluhu thiqat. Nah, ini apa maksud rijalu thiqat ini? Kalau kita nggak tahu mustalah, apa rijalu thiqat ini? Maksudnya apa? Percaya diri, thiqatun nafsi itu. Nah, apa thiqat sini? Nah, thiqat sini ya ini adil apa? Adil dhabit. Nah, kalau udah adil dhabit berarti apa? Adlun dhabit ya, afwan. Adlun dhabit. Nah, kalau udah adlun dhabit berarti hadisnya apa? Dia dulu dhabitnya. Dhabitnya apa? Kalau udah thiqat berarti dhabitnya dhabit tam. Dhabit itu tam. Berarti hadisnya hadis sahih. Ini bil isyarah. Belum hukumin bil isyarah. Terus apa hukumnya kita nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu mustalah. Karena pentingnya kita belajar mustalah. Al-faidah tsalitsah iktasara an-nadhimu 'ala shalah. Nah, tadi kita baca kan ya. Abda'u bil hamdi musalliyan 'ala khairi nabiyyin 'ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Mana salamnya? Nah, sini ada khilaf baina ulama asy-Syafi'iyah. Apakah sunnah untuk menyebutkan salawat serta salam atau salawat saja? Nah, di sini disebutkan bahwasanya inda ulama mutakhirah ulama mutakhirin ulama mutakhirin asy-Syafi'iyah bahwasanya makruh untuk tidak menggabungkan antara salawat dan salam kecuali dengan 3 syarat yang disebutkan. Yang pertama apa? An yakuna ghaira fi ghairi waridin. Kalau cuma di warid atau kita baca hadis gitu ya, baca wirid gitu kan. Dan wiridnya emang selawat saja atau salam saja, ya udah enggak apa. Karena kita al-ittiba afdol, gitu kan? Al-ittiba afdol. Kemudian yang kedua, kalau bagi orang yang masuk ke ghurfah asy-syarifah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat diberi rezeki untuk berziarah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa salam langsung gitu kan. Nah, kalau masuk ke ghurfah syarifah cukup salam. Enggak perlu apa? Salawat. Nah, yang ketiga itu fi haqina. Fi haqi Rasulullah terserah beliau. Mau salawat saja atau mau salam saja. Bahkan yang beliau lakuin bakalan jadi warid, ya itu bakalan kita baca ya kan ya. Nah, ditambah lagi bahwasanya sebagai udzur musannif Al-Imam Al-Baiquni. Itu apa? Pertama di sini lidikin nazm, karena nazm itu darurah ya. Yang kedua ya karena apa?
ya beliau beranggapan seperti ulama mutaqaddimin, bahwasanya nggak makruh. Gitu aja. Atau ada syarat yang keempat nih. Syarat keempat apa? Kalau suama dia itu apa yang salawat saja atau salam saja itu cuma nulis. Tapi kalau nulis salawat kemudian salamnya di nutkon fala ba'sa. Ya kita sebutkan bahwa beliau ini seperti itu. Beliau menuliskan salawat kemudian salam ketika menulis. Gitu ya. Jadi zada ba'duhum in kana al-ifrad lafdhon wa kitabatan baru makruh. Tapi kalau lafdhon saja atau kitabatan saja enggak makruh. Nah, ditambah lagi syarat yang kelima. Apa? Fi takbir atsaniyah ba'da salat di fi salati janazah. Nah, indah Imam Ramli selawat saja. Ya kan ya? Kan di takbir atsaniyah apa? Allahumma sholli ala Rasulillah seperti salat Ibrahimiyah kan. Enggak perlu salam. Selawat saja karena apa? Al-aslu fi salatil janazah itu ala sur'ah. Takutnya apa? Membusuk jenazahnya. Nah, gitu. Jadi selawat saja. Khilafan lil Imam Ibnu Hajar. Nah, ini disebutin sama Syekhuna Al-Habib nanti di salah satu talik beliau atas irsadat. Nah, jadi ini review sedikit. Seperti itu. Nah. Mulai yang kedua ya. Al-baitus tsani. Wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Wadhi, di sini wadhi apa? Udah berapa menit nih? Lanjut enggak? Oh, udah ya. Berarti sampai sini dulu nih. Lanjut, insyaallah lanjut. Insyaallah. Antum ashabul himmah ala aliyah insyaallah. Nah, wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Nah, wadhi di sini apa? Istinafiyah, wawul istinafiyah. Di sini dzi apa? Ismul isyarah ya. Di sini mubtada. Min aqsamil hadits, min di sini min apa? Min al-bayaniyah. Yubayin maksud dari dzi sini apa? Di sini maksudnya apa? Aqsamil hadis. Apakah di sini maksud aqsamul hadis? Hadis itu imma sahih, imma hasan, imma dhaif. Tapi yang disebutin di sini ada 32 nau. Nah, jadi yang dimaksud sini bukan aqsamil hadis tapi min aqsami ilmil hadis. Nah, ada takdirnya ya. Min aqsami ilmil hadis. Iddah. Iddah artinya apa iddah? Iddah bi kasril ain artinya apa? Jama'atun minasyai. Beberapa, ada banyak itu. Dan iddah di sini khobar. Khobar dari zi tadi ya. Berarti min aqsamil hadisi iddatun gitu artinya. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Artinya apa? Nanti ketika nyebutin setiap nau bakalan nyebutin juga haddah. Berarti haddah di sini apa? Enggak, haddah di sini i'rabnya apa? Kita ngomong i'rab kan. Fi'il bukan? Kan kita nyebutin tadi artinya. Kan tadi apa? Al-i'rabu far'ul ma'na. Tadi ana udah nyebutin maknanya. Tadi ana nyebutin maknanya ketika beliau nyebutin setiap nau, beliau bakalan juga nyebutin tarif. Berarti sini wawunya waw apa? Wawul ma'iyah. Ya, wawul ma'iyah mansub ala maf'ulun ma'ahu. Hadda. Di sini apa? Isim. Nah, isim mansub. Nah, maf'ulun ma'ahu. Naam. Al-masalah mustafadah al-ula yanqasimu al-hadithu min haitsu quwwatuhu wa dha'fuhu ila thalathati aqsam. Qala as-Suyuti wal aktharuna qassamu hadhihi sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Ini al-masyhur. Tapi di sini tadi kita udah sebutin dari takdirnya ya, bahwasanya min aqsamil hadis ay min aqsami ilmil hadis. Arada an-nadhimu bi aqsamil hadis ay apa di sini? Titik 2 sini ya, titik 2. Anwa'ahu. Arada an-nadhimu bi aqsamil hadis anwa'ahu. Maunya apa? Yang disebutin anwa'u ilmil hadis. Jadi hadis itu ilmu hadis itu enggak cuma satu nau ya. Ulumul hadis itu banyak. Ulumul hadis itu banyak. Bahkan Imam Al-Hazimi yang sebutin, lau anfaqan nasu fi apa? Fi tatabu'i nau'in min ulumil hadis lama balagha apa namanya? Maqsidah. Enggak bakal nyampe sampai ujungnya. Jadi setiap nau kalau antum tahu, setiap nau itu mualafatnya berjibun-jibun. Berjibun-jibun. Seperti itu. Anwa'uhu al-mundarijah tahtal aqsam ats-tsalatsah. Nah, jadi fawaid apa? Jadi kita sebutkan lah bahwasanya apa? Bahwasanya kita mempelajari hadil anwa al-katsirah itu faedahnya buat apa? Fi nihayah supaya kita bisa menghukumi hadis.
Dan ahkamul hadis itu ada 5. Sebagaimana aksamu ahkamil fiqhiyah itu ahkam syara ada 5. Ahkam fiqhiyah, ahkam hadisnya juga ada 5. Hadis itu imma sahih, imma hasan, imma dhaif, imma dhaif jiddan atau imma maudhu. Nah, jadi 5 ini. Ini yang sering ditanbihkan masyayikhuna. Maksudnya jadi ente harus tahu fawaidnya. Bayan anwa ini buat apa? Biar tahu nanti ketika baca hadis ini kemudian ngeliatin dirosahnya dan sebagainya. Di akhir fi nihayah bisa menghukumi. Dia bisa memasukkan dia min aibab, min hadisin sahih atau di hadis hasan atau dhaif, dhaif jiddan atau maudhu. Dan di sini beliau nyebutin 32 nau ya. Kita sebutin di awal tadi. Wa zada 'alaiha al-'allamatu Abu Numay fi zawaid ahada asyara nau'an. Ada 11. Benar 11 enggak? Coba kalau kita baca nih. Kan ada yang warna hitam itu di akhir itu. Kalau kita baca di akhir 11. Wa mutawatirun itu 1 ya. Rawa kama yajib jamun muhalun jamuhum al kadib 1. Kemudian 2 muannan, 3 al-gharib, 4 muallaq, 5 mahfud, 6 syad, wal i'tibar 7. Tabi sama syahid 8 9. Kemudian mushaf 10, muharraf 11. Kemudian ada mustabih 12. Dan ma'ruf 13. 11 apa 13? 11 atau 13? Hah? Nah, jadi beliau ya tabi Imam Ibn Salah. Ibn Salah menyebutkan i'tibar sama mutabi sama syahid itu 1 nau. Nah, jadi di sini bukan 13, benar 11. Nah, jadi jangan iskal antar ya. Ketika baca, loh, ini kok ada 13. Tapi kok beliau nyebutnya 11. Nah, jadi yang 3 ini jadiin 1, 3 in 1. Karena masih 1 pembahasan. Apa itu mutaba'ah, mutabi sama i'tibar, mutaba'ah sama syahid. Nah, faidah min anwa'i ulumil hadis qad dzakara Syekh Syuyukhina al-Allamatul Qadhi Muhsin Ja'far Abu Numay. Nah, beliau juga punya bait juga nih, 32 nau. Wa nadhama asma'aha fi 10 abyatin faqat wa qad syarahaha Syekhuna al-'Allamah al-Qadhi Husain Muhammad ibn Syekh Abi Bakar rahimahullah wa qad haqqaqahu qala al-'Allamah Abu Numay. Bisa dibaca ya. 37 nau dalam berapa bait ini? 10 bait saja. 30 berapa? 7. Sedangkan Imam Baikuni nyebutin 32 nau lebih dikit ya. Dalam berapa bait tadi? 34. Ini 37 dalam 10. Bisa dibaca sendiri ya. Di rumah dihafalkan insyaallah. Atau mau dihitung bareng-bareng? 37 ini. Dihitung enggak? Nah, lillahi hamdi ma' salatin tatra ala ajallil mursalin qadra. Sama, ini juga pembukaan. Wa haka anwa'al hadithi sarda lafdun haqi liman yuridu adda. Jadi sama, 2 bait pertama pembuka sama kayak Imam Baikuni ya. Anwa'uhu sahih 1 ya. Tsummal hasan 2. Dha'ifuhu mu'annanun mu'annan. Dhaif 3, mu'annan 4, mu'annan 5. Marfu'uhul mauquful maqtu'u. Nah, itu ada 3. Berarti ada berapa? 8. Muttasilun wa musnadun maudhu'u berapa? 11. Wadhu tawaturin wa masyhurun aziz berapa itu? 14 ya. Kadzal gharibu mubhamun fardun wajiz. Itu gharib sendiri. Al gharibu mubhamun fardun. Nah, mubham itu enggak ada ya. Fardnya itu. Apa? Fardnya. 16. Wajiz itu sebagai penyamaan kayak Aziz di sebelumnya. Jadi wajiz enggak ada, wajiz nama buku. Bukan nama nau. Wa mursalun munqati'un mu'dhal. Berarti udah berapa? 19. Mu'allaqun mudallasun musalsal. Berapa? 19 sama 3 berapa? 22. Wa nazilun wal 'ali al ma'luf. Al ma'luf enggak ya? Jadi nazil sama ali saja. 24 berarti ya. Wa munkarun wa didduhul ma'rufu. Berapa? 26. Wa syadu wal mahfud wal mudabbaj. Berapa? 26 tambah 3. 29. Mu'allalun muttaribun wa mudraju. Tambah 3 lagi. 32 ya. Muttafiqun muftariqun ataka. Ini muttafiq sama muftariq 1 ya.
Jadi bukan beda nih. Muftariqun, muttafiqun, muftariqun, ataka, jadi 3. Mu'talifun, mukhtalifun juga 1 nih, bukan 2 ya. Mu'talifun, mukhtalifun, kadzaka 34. Mustabihun, matrukuhu al-maqlubu, nah, mustabih 35. 36 matruk, 37 maklub. Dah selesai. 37 ya. Tamma bihadza nadhmi al-matlubu. Nah, 37 nau dalam 10 bait. Nah, atsaniyah, faedah tsaniyah min hadzal bait atsani. Dzakara an-nadhimu jumlatan min anwa'il hadithi ma'a dzikri haddi kulli naw'in. Tadi ya, wa kullu wahidin ata wa haddah. Nah, itu faedah dari wal ma'iyah tadi. Wal haddu huwa ta'rif wa yushtaratu an yakuna jami'an mani'an. Nah, makanya min salah satu yang istadraku ala syekh, bahwasanya beliau nyebutin tadi, beliau mau mensyaratkan nyebutin ta'rif. Tapi nanti di beberapa nau belum cuma nyebutin misal. Nyebutin apa? Misal. Apakah ini yaqdah? La, ini hada al-yasir la yanqadihu fi janbi an-naf'ihi al-ghazir, gitu kan. Adi. Ats-tsalitsah. Faedah tsalitsah. Al-haditsu lughatan. Nah, beliau mulai dengan pembukaan. Kan di nadam tadi wadhi min aqsamil hadis. Hadis apa ini? Hadis ini modern. Nah, kan di ilmu mantik juga aqsamul ilmil hadis, al-hadis ya kan. Al-hadis bukan hadis. Al-ilmu al-hadis. Kalau sini ilmul hadis. Nah, ini al-hadis ini apa? Lughatan al-jadid minal asya. Nah, sesuatu yang baru itu artinya al-hadis. Wal haditsu, maka pondok modern itu apa? Al-ma'hadu al-hadis ya kan. Nah, pondok modern. Wal haditsu istilahan. Nah, fil istilah apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan lahu aw fi'lan aw taqriran aw sifatan khalqiyyah aw khuluqiyyah. Nah, di sini nyebutkan apa? Qaul beliau atau fi'il beliau. Nah, jadi al-sunnah tuh enggak cuma qauliyah. Ada juga apa? Al-fi'liyah atau takriran. Nah, takrirnya itu apa? Ada sahabat melakukan sesuatu, ya. Sahabat melakukan sesuatu, kemudian akhirnya Nabi yukir. Nah, kayak salah satu Saifullah al-Masul, siapa? Khalid bin Walid. Ya kan ya? Khalid bin Walid. Makan apa? Makan bob. Nah, Rasul nggak ikut makan. Tapi beliau ya sudah yukir. Kalau umpama haram, makan kadal haram bakalan pasti ditanbih gitu. Au sifatan khalqiyah au khuluqiyah. Nah, jadi kita baca syama'il itu juga sunnah. Baca apa? Syama'il khalqiyah sama khuluqiyah. Wa yara jama'atu min ahli al-hadits anna bainal khabar wal hadits umum harusnya umuma ya, karena anna bainal khabar wal hadits umuman wa khususan mutlaqan gitu ya. Ya, lah bahasanya umumun wa khusus mutlaq. Fa kullu haditsin khabarun min ghairi aks. Jadi apa? Khabar itu am. Jadi aslinya ilmu hadis ini diciptakan atau ditak'id itu untuk khidmatan lil hadis. Tapi itu bisa kita pakai untuk apa? Semua khabar yang sampai. Untuk semua apa? Bagi sekarang zaman data itu berlimpah tua, udah kebagian lautannya. Tiap hari itu data masuk ke otak kita. Nah, itu kalau nggak ada yang menyaring bahaya, semua masuk, dia pusing, tergila. Faqul haditsin khabarun min ghairi aks. Nah, jadi hadis ini akhas. Fal khabaru yashmalul hadits an-nabawiyya wa ghairahu. Nah, khabarnya min asli lugati. Ini kabar. Kabar burung juga khabar. Ar-rabi'ah. Ilmu hadits yang qasmu ila qismain. Nah, tadi kan min aqsamil hadits. Nah, sekarang tadi kan kita takdirkan ya, aqsamil hadits aqsami ilmil hadits. Nah, di sini baru nyebutin ilmu hadis. Baru nyebutin ta'rifnya di sini. Ilmu hadis yang qasimu ila qismain, ra'isain ya, ra'isain. Riwayatan wa dirayatan. Nah, ini yang disebut dengan muqaddimatul ilm. Kalau tadi yang kita baca itu muqaddimatul kitab. Yang ada basmalah, alhamdulillah sebagainya tadi yang 4 wajib sampai 4 sunnah itu namanya muqaddimatu kitab. Kalau ini namanya muqaddimatu ilm. Nyebutin apa? Nyebutin ta'rif. Karena ahamnya sudah kita sebutkan di awal ya. Nah, yang pertama, ilmu hadis riwayatan huwa ilmun yabhatsu fihi an kaifiyati ittisalil ahadits min haitsu ahwalu ya. Min haitsu ahwalu riwayatihi dhabtan wa adalatan wa min haitsu kaifiyatus sanadi
ittisalan wa inqita'an wa nahwuha. Atau lebih mudahnya kata beliau, ilmun ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabul war rad. Ini ilmu hadis apa? Riwayatan. Loh, bukannya ini ilmu hadis dirayah ya biasanya? Nah, ini dirayah apa riwayah yang kayak gini? Misal qabul war rad. Riwayah apa dirayah? Di sini riwayah beliau nyebut. Nah, jadi ada tadi ya, kita nyebutin tadi ya, udah kita view apa tadi namanya? Review tadi, apa namanya? Taujihul inayah fi ta'rifi ilmil hadisi dirayatan apa riwayatan wa dirayah. Punya Syekh siapa? Tadi Abdullah bin Salim Al-Ghumari. Itu antum membaca di 24 jim dari sini ke Sabi selesai itu. Cuma 11 lembar. Itu nyebutin bahwasanya beliau ngerot bahwasanya yang pertama kali mendefinisikan ilmu hadis riwayat sama dirayatan itu siapa? Ibnu Anbari. Dan beliau bukan mutakhassis fil hadis kata beliau. Yani ba'dahu muqallid wa taqlidu la ya'ti bi khair kata beliau. Wa taqlidu la ya'ti bi khair. Jadi ini beliau terbalik. Riwayah itu yang menjelaskan apa maudhu'u ar-rawi wal marwi. Nah gitu. Sementara ilmu dirayah itu ilmu yang membahas tentang al-matan, yang sulis istinbat. Nah gitu. Makanya sini ilmu dirayahnya apa? Wa ilmu dirayah ta'limul ladzi yubahatsu 'anil ma'na al-mafhum min alfadil hadis wa hadza 'ala al-qawli ar-rajih fil farqi bainahuma. Nah, ini rajih. Beliau ngikutin siapa? Syekh Abdullah bin Salim Al-Ghumari. Tapi, nah ada tapi. Kalau untuk baca ta'liq Syekh Muhammad Awwamah fi Tadribir Rawi, beliau rot lagi pendapat ini. Maksudnya pendapat Imam Bari itu yang benar. Bahwasanya layati mabadau layati bitaqlid bal yati bitakrir. Nah gitu. Karena dinukil sama Imam As-Suyuti, dinukil sama Imam Al-Hafidz As-Sakhawi. Apakah mereka berdua itu taklid? Taklidul ama. Hasya wa kalla. Yani fi takrir. Bahkan diubah apa namanya? Ibarahnya. Nah, dimodif. Nah, jadi apa? Ya dulu ala apa? Takriri. Nah, ya dulu ala takriri. Yani untuk membaca hada wa dak, yani satajidu fawaid insyaallah. Yani hadal majlis al-mubarak ini manbah faqat ya. Kita sebagai manbah antum kembali ke rumah untuk baca sendiri itu. Laisa man ra'a kaman. Nah, baru kan kalmu ayat. Nah, hadal baru kalmu ayat. Ya walaisa man ra'a kaman sami. Cuma dengar saja enggak seperti orang yang langsung ngerasain gitu. Man dzaqa araf. Nah, man dzaqa araf. Wabil jumlah man dzaqa araf. Walaqad ajada Ibnu Rumi. Ini siapa Ibnu Rumi ini? Meninggal tahun sekitar 290 Hijriah. Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abil Abbas. Syair. Walaqad sa'imtu ma'aribi wa kana atyabahal haditsu illa al-haditsa fa innahu mithlu ismihi abadan haditsu. Allahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an.